Janganlah kamu menghendaki kelebihan dan kekurangan. Janganlah mencari kemajuan dan kemunduran, sebab ketentuan telah menetapkan bagian masing-masing. Setiap orang di antara kamu tidak diwujudkan, melainkan telah ditentukan catatan mengenai pengalaman hidupnya secara khusus. Yang beriman selalu menyembunyikan apa yang ada padanya. Jika lisannya terlanjur mengucapkan sesuatu yang kurang baik, maka ia segera untuk memperbaiki ungkapan yang diucapkan itu. Berusahalah untuk menutupi apa yang telah lahir dan mohon kemaafan. Jika dunia dan akhirat datang melayanimu dengan tanpa susah payah, ketuklah pintu Tuhanmu dan menetaplah di dalamnya. Bila kamu telah menetap di dalamnya, akan jelaslah bagimu seperti buah pikiran. Janganlah kamu menghendaki kelebihan dan kekurangan. Janganlah mencari kemajuan dan kemunduran, sebab ketentuan telah menetapkan bagian masing-masing. Setiap orang di antara kamu tidak diwujudkan, melainkan telah ditentukan catatan mengenai pengalaman hidupnya secara khusus. Janganlah kamu mencari nikmat, tapi carilah zat yang memberimu nikmat. Carilah tetangga sebelum mendapatkan rumah. Dialah zat yang mewujudkan segala sesuatu, zat yang mengaturkannya dan yang wujud sesudah segala sesuatu. Saudaraku, janganlah kamu termasuk golongan orang-orang yang apabila diberi nasihat tidak mau menerima, dan jika mendengar nasihat tidak mau mengamalkannya. Kamu tidak mengamalkan apa yang telah kamu ketahui. Kamu mengamalkan apa yang tidak kamu ketahui. Kamu tidak mau berusaha mengetahui apa yang telah kamu ketahui, sehingga tetap bodoh. Kamu menyuruh manusia untuk berusaha mengetahui apa yang mereka tidak mengetahuinya. Kepada mereka yang fasik, takutlah kepada orang yang beriman. Jangan kamu bergaul dengan dia, selagi kamu masih berkelimangan dengan kemaksiatan yang keji, sebab orang-orang mukmin dengan cahaya ilahi mengetahui apa yang ada dalam dirimu. Mereka mengetahui syirik dan munafikmu dengan melihat tindakan dan gejolak yang ada di balik dirimu. Mereka melihat celah dan aibmu. Barang siapa tidak mengetahui tempat keberuntungan, lalu dia jelas tidak akan beruntung. Takutlah kamu dengan firasat seorang mukmin, sebab ia memandang sesuatu dengan cahaya ilahi. Para kekasih Allah Subhanahu wa Ta'ala terhadap makhluk adalah buta, tuli, dan bisu. Jika hati mereka telah dekat dengan Allah Azza wa Jalla, maka mereka tidak mendengar dan melihat selainnya. Mereka berada pada kedudukan antara Al-Jalal dan Al-Jamal, tidak berpaling ke kanan ataupun ke kiri. Bagi mereka tidak ada belakang, yang ada hanyalah depan. Manusia, jin, malaikat, dan makhluk yang lainnya melayani mereka. Demikian pula hukum dan ilmu, karunia merupakan santapan dan penyegarnya. Mereka makan dari fadlnya dan minum susunya. Mereka minum, mereka merasa bising terhadap suara-suara manusia, tetapi mereka tinggal bersama dengannya. Mereka menyuruh makhluk melaksanakan perintah Allah, mencegah makhluk dari mengerjakan larangan-larangannya, sebagai penerus ajaran yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW. Merekalah pewaris yang sebenarnya. Para kekasih Allah itu tidak pernah bertindak dan bersikap demi diri dan nafsu sendiri. Mereka mencintai sesuatu karena Allah Azza wa Jalla dan membenci sesuatu karenanya. Semuanya demi Dia, tidak ada bagian yang diberikan kepadanya. Terimalah nasib dengan zuhud, tidak dengan kebencian. Orang yang makan sambil menangis tidak sama dengan orang yang makan sambil tertawa dalam menerima segala ketentuannya. Senantiasalah hatimu dengan Allah Azza wa Jalla, berserah dirilah atas keburukan nasib. Kamu memakan sesuatu yang diberikan oleh tabib dan sesuai dengan obatnya adalah lebih baik daripada makan sesuatu yang kamu sendiri tidak mengetahui asal-usulnya. Selama hatimu keras terhadap amanat, maka hilanglah rahmat dirimu dan hilanglah pula segala yang ada padamu. Hukum-hukum syariat itu amanat yang dibebankan kepadamu, sedangkan kamu meninggalkan dan mengkhianatinya. Tidak berguna lagi jika amanat lenyap dari hatimu. Andai kata tanpa karunia Allah Azza wa Jalla, mana mungkin orang berakal mentadbir negara, bergaul dengan para penghuninya yang telah dilanda sifat riyak, nifak, zalim, bergelimang syubhat dan haram. Benar, telah tersebar kekufuran.
Ya Allah, kami mohon pertolongan kepadamu dari kefasikan kelancangan. Telah banyak kelemahan melanda para zindik. Sungguh telah kubongkar rahasia rumah kamu, tetapi aku mempunyai dasar yang memerlukan pembina. Aku mempunyai anak-anak yang memerlukan pendidikan. Seandainya kuungkap sebagian rahasiaku, tentu hal ini merupakan pangkal perselisihan antara aku dengan kamu. Nasihatilah dirimu terlebih dahulu, kemudian baru orang lain. Kamu harus memelihara nafsumu. Jangan kamu mengira kesalahan orang lain sebab dirimu masih memerlukan perbaikan. Adakah kamu tahu bagaimana cara membersihkan orang lain? Bagaimana menonton orang lain? Padahal yang dapat memimpin manusia adalah orang-orang yang awas. Hanya perenang ulung yang dapat menyelamatkan orang lain yang tenggelam dalam lautan. Hanya orang yang mengetahui Allah yang dapat mengarahkan umat manusia ke arah jalannya. Tidaklah ucapan yang diperlukan untuk berbakti kepada Allah, melainkan perbuatan nyata. Nafsu seseorang selalu menentang dan membangkang, maka barang siapa ingin menjadikannya baik, hendaklah ia bermujahadah, berjuang melawannya, sehingga terselamatkan dari kejahatannya. Hawa nafsu semuanya adalah keburukan dalam keburukan, namun apabila telah terlatih dan menjadi tenang, berubahlah ia menjadi kebaikan di dalam kebaikan. Syirik itu terdapat pada lahir maupun batin. Syirik lahir adalah menyembah berhala, sedangkan syirik batin adalah berpegang kepada makhluk dan memandang mereka dapat memberikan kemudaratan dan manfaat. Janganlah kamu menuntut sesuatu kepada seseorang. Jika kamu mampu untuk memberi dan tidak mengambil, maka lakukanlah. Jika kamu mampu melayani dan kamu tidak minta dilayani oleh orang lain, maka lakukanlah. Jadikanlah akhiratmu sebagai modalmu dan jadikan duniamu sebagai keuntunganmu. Gunakanlah seluruh waktumu untuk menghasilkan akhiratmu. Lalu apabila dari waktumu itu ada sedikit yang masih tersisa, maka gunakanlah untuk berusaha dalam urusan duniamu dan mencari penghidupanmu. Mudah-mudahan umat Islam diselamatkan dari bencana alam selama dia masih mau mendoakan saudaranya yang seiman. Yang paling beruntung adalah mereka yang mampu ikhlas mulai dari awal hingga akhirnya. Berpikirlah bahwasannya sesuatu yang kamu cintai di dunia ini tidak akan kekal selamanya, tidak abadi dan pasti fana. Jika kamu telah menyadari hal ini, maka kamu tidak akan melupakannya walaupun sekejap. Sesungguhnya bencana terhadapmu bukan untuk menghancurkanmu, melainkan sesungguhnya akan mengujimu, mengesahkan kesempurnaan imanmu, dan menguatkan dasar kepercayaanmu, dan memberikan kabar baik ke dalam batinmu. Orang itu dikatakan dekat dengan Allah selama dia meluangkan waktunya untuk berzikir setiap hari. Selama hidup di dunia ini, yang terbaik adalah menyelamatkan hati dari buruk sangka. Jika bertemu dengan orang kafir, maka katakanlah dalam hatimu, aku tidak tahu bagaimana keadaannya kelak. Bisa jadi di akhir usianya dia memeluk agama Islam dan beramal soleh, dan bisa jadi di akhir usia diriku kufur dan berbuat buruk. Jika bertemu dengan seorang yang bodoh, maka katakanlah dalam hatimu, orang ini bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala karena dia bodoh tidak tahu, sedangkan aku bermaksiat kepadanya padahal aku mengetahui akibatnya, dan aku tidak tahu bagaimana akhir umurku dan umurnya kelak. Dia tentu lebih baik dariku. Jika kamu bertemu dengan orang tua, maka ucapkanlah dalam hati, dia telah beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala jauh lebih lama dariku. Tentu dia lebih baik dariku. Jika bertemu dengan seorang yang berilmu, maka ucapkanlah dalam hatimu, orang ini memperoleh karunia yang tidak akan kuperoleh, mencapai kedudukan yang tidak akan pernah kucapai, mengetahui apa yang tidak kuketahui, dan dia mengamalkan ilmunya, tentu dia lebih baik dariku. Jika engkau bertemu dengan seseorang, maka yakinilah bahwa dia lebih baik darimu. Ucapkanlah dalam hatimu, bisa jadi kedudukannya di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala jauh lebih baik dan lebih tinggi dariku. Jika bertemu dengan anak kecil, maka ucapkanlah dalam hatimu, anak ini belum bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sedangkan diriku telah banyak bermaksiat kepadanya. Tentu anak ini jauh lebih baik dariku. Dunia adalah ladang dan akhirat adalah tempat tinggal. Wahai muridku, jangan jadikan apa yang kamu makan atau minum, yang kamu pakai,
yang kamu nikahi dan berkumpul dengannya sebagai tujuan dan cita-cita. Semua adalah dorongan hasrat dan hawa nafsu. Tujuan dan cita-cita hati adalah Allah Al-Haq, maka jadikanlah Allah dan segala yang ada padanya sebagai tujuan dan cita-citamu. Dunia ada penggantinya, yaitu akhirat. Makhluk ada penggantinya, yaitu Al-Khaliq. Segala sesuatu yang kamu tinggalkan di dunia akan engkau dapati pengganti yang lebih baik di dalam kehidupan yang akan datang. Anggaplah bahwa masih tersisa umur sampai hari ini, bersiaplah untuk kehidupan akhirat, karena kesempatan itu akan hilang dengan datanya malaikat Israel pencabut nyawa. Dunia adalah ladang dan tempat singgah bagi manusia, dan akhirat adalah tempat diam. Jika semangat dari Allah telah datang, maka keduanya akan tertutupi, sehingga dia akan berdiri di antara keduanya, tidak kepada dunia dan tidak kepada akhirat.